Modelnya cukup sederhana, jadi kita bisa pakai kertas ukuran 15 cm atau 24. Kalau saya sekarang pakainya 20, sekarang ini 15 cm. Jadi ke teman-teman boleh pilih mau 15 atau 24. Jadi modelnya ada dua warna. Kalau kita mulai dengan sisi berwarna di atas, cangkang siputnya akan berwarna. Oh ya, Kak Uri, ini kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indo? Campur-campur boleh. Di sini ada berapa orang ya yang dari luar, ada Omer, Rebecca, sama Kit E. Itu dari luar. Oke, nanti untuk proses melipatnya saya akan pakai istilah seperti reverse fold atau swivel fold. Jadi harusnya nanti bisa mengikuti. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak bisa kita mulai sekarang. Kayaknya langsung mulai aja ya. Kertasnya sudah siap semua kan? Kevin mau pakai yang motif itu. Bola dasarnya baliknya polos kan? Oke. Ya boleh aja sih, tapi mungkin agak sulit ya nanti ngelihat garis-garis lipatannya ya kalau motif. Tapi nggak apa-apa kalau Kelvin mau coba. Sebentar ya, saya ubah posisi kameranya dulu. Oke. Baik, kita mulai dengan dari sisi berwarna. Start from the colored page so that the color will be the shell of the snail. Oke, lipat. Kita mulai dengan lipat diagonal. Ups, ini warnanya. Bentar, saya ganti dulu kertasnya. Oke, jadi ini kertasnya oranye dan putih. Ya, kita mulai dengan lipat diagonalnya. Kemudian buka kembali. Lalu kita lipat sisi menuju diagonal. Lalu buka kembali. Sekarang kita balik kertasnya supaya yang warna putih di atas. Oke, jadi kita tadi saya salah langkah. Seharusnya kita buat lipatan dari sisinya menuju diagonal di sisi yang putih ini. Jadi kita balik bekas lipatannya, kita ulang lagi. Oke, lakukan hal yang sama di sebelah satunya lagi. Oke, buka lagi, kembali ke posisi semula. Lalu balik kertasnya. Dan perhatikan sekarang kita ada
ada garis dari ujung atas sampai satu sisi ini dan sisi yang ini. Kita akan buat garis. Kita akan membuat lipatan yang bermula dari titik ini dan tegak lurus di sini. Tegak lurus di sisi yang ini. Caranya biasa saya suka kita cubit ini. Cubit mountain fold yang tadinya sudah dibuat. Lalu kita lipat sudut ini menuju sisi yang di sini. Seperti ini. Dan pastikan titik yang ini merapat disesuai dengan garis diagonal yang tadi kita buat. Ya, pastikan yang atas ini sisinya sama rata. Oke, kalau sudah, kembalikan ke posisi semula. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi. Tapi kali ini jangan dibuka ya, jadi kita tetap di posisi yang ini. Langkah berikutnya, kita buat valley fold yang bermula dari titik tengah ini menuju sudut yang tengah di bawah ini. Jadi kita buat valley fold dari sebelah kanan menuju kiri. Buka kembali. Dan langkah yang berikutnya ini cukup rumit, tapi sebenarnya kita cukup perhatikan beberapa bekas lipatan yang sudah ada. Jadi kita akan lakukan swivel fold yang titik tumpunya di sini, di titik tengah atas. Kita akan membuat valley fold yang bermula dari titik yang ada di kiri bawah ini. Jadi kita buat valley fold di sini. Dan valley fold dari titik yang ada di dalam sampai menuju ke atas di valley fold di sini. Sekaligus kita jadi semua itu kita lakukan secara sekaligus. Oke. Jadi pelan-pelan kita gunakan bekas lipatan yang semuanya sudah kita buat sebelumnya. Kita swivel fold. Oke, saya ulangi ya. Kita akan buat valley fold dari sini, titik tengah atas sampai ke bawahnya. Kita lakukan swivel fold dari sana menggunakan semua bekas lipatan yang sudah kita buat. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Permisi, apakah begini? Benar begini? Sebentar, saya buka kamera dulu. Iya, benar. Iya.
Oke, lanjut. Sekarang kita valley fold sisi yang putih ini ke atas menurut bekas lipatan yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya pasti sudah ada valley fold di sini. Kita lipat ke atas. Oke, langkah berikutnya, lipat pojok kiri atas ini menuju ke sisi garis tengah. Lalu kita ayunkan flap yang ada di atas ini menuju ke kiri. Lalu lakukan hal yang serupa di sebelah kanan. Perhatikan kalau bahwa bagian bawah ini membentuk persegi ya. Oke, kalau sudah, kita ambil 2 lapis dari atas ini. Kita buka supaya bentuknya seperti pohon cemara. Kemudian kita lipat titik yang paling atas ini menuju titik yang paling bawah. Karena ini melipat beberapa lapis secara sekaligus, jadi pelan-pelan ya. Dan pastikan lapisan layer-layernya tidak bergeser. Lipat yang kuat. Kemudian unfold, kembali ke posisi pohon cemara. Sekarang kita balik kertasnya. Oke. Selanjutnya, titik yang paling bawah ini kita lipat menuju ke titik temu antara lipatan yang ada di atas ini, yang ada di tengah. Tunggu dulu. Tolong ulang lagi dari beberapa step sebelumnya. Oke. Jadi Maksudnya sebelum bisa jadi kayak gitu sih. Ini siapa? Siapa yang berbicara? Ini siapa yang berbicara? Kelvin? Bukan? Saya mute tadi. Iya, ini juga lagi nyari. Siapa yang ngomong? Di mute semua Ini soalnya. saya udah sampai segini. Nah, sampai itu benar. Ya. Iya, mau diulang dari mana? Yang tadi siapa ya? Renat? Enggak, Renat bisa pasti. Oke, dari situ deh kita diulang aja deh ya, dari situ ya. Ya udah, dari sini ya, dari sini ya. Wah, Renhat jago ya bisa balikinnya. Oke, dari sini kita lipat. Aku udah tahu, nggak usah diulang. Oh, oke. Oke, kita kembali ke bentuk yang
ini. Oke. Lanjut, kita buka kembali yang langkah terakhir kita buat. Kemudian kita lipat sisi yang ada di kiri bawah ini menuju ke sisi yang ada di kanan atas. Jadi dia akan membentuk garis diagonal yang bermula dari ujung kiri atas ini menuju ke sisi bawah. Lalu buka kembali. Lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Buka kembali. Sekarang kita lipat yang atas, flap yang atas ini menuju ke bawah. Seharusnya sudah ada bekas lipatan di sini ya. Jadi kita tinggal ikuti saja. Kemudian kita mountain fold menuju menggunakan garis vertikal. Jadi kita mountain fold seperti ini. Kemudian kita putar kertasnya supaya sisi yang miring ini sekarang mendatar. Kemudian kita lipat valley fold yang bermula dari titik atas menuju ke titik yang bawah. Jadi kita valley fold menuju garis itu. Kemudian balik ke seluruh kertasnya secara horizontal. Lalu ambil bagian yang berwarna, kita angkat dia supaya dia tidak merata di meja, tapi dia menuju ke atas. Dia tegak lurus ke atas. Oke, untuk beberapa langkah selanjutnya ini akan ada di atas. Jadi nggak apa-apa, kita akan fokus di bagian bawah yang sedang rata di meja. Oh, dan juga kita pastikan bahwa belakangnya ini tetap rata ya, tetap lancip di sini. Oke, selanjutnya kita buat valley fold berdasarkan angle bisector, sudut yang ini kita bagi dua, jadi kita lipat seperti ini. Buka kembali. Lalu kita gunakan bekas lipatan yang baru saja kita buat. Kita lakukan squash fold. Jadi ini seperti membuat bangau. Ya. Kita squash fold.
Ya, kembali kita pastikan bagian belakangnya tetap lancip. Oke, kalau sudah, sekarang kita lipat satu lapis menuju ke kiri berdasarkan garis vertikal. Ups, ini saya kurang rapi, sebentar ya. Oke, sekarang kemudian Halo, Kak William? Sebentar, ini agak freeze ya di sini. Di teman-teman gimana? Kayaknya ada gangguan sinyal Heeh. ini. Iya, tunggu Iya. tunggu sebentar ya. Kayaknya ada gangguan sinyal di Kak William. Oh iya, betul. Bentar. oke, sepertinya tadi koneksinya hilang, Iya, tapi tiba-tiba. Oke, ini sudah bagus lagi layarnya. baik. Tadi terakhir kita lipat posisi miring yang bawah menuju ke garis vertikal. Gunakan semua bekas lipatan yang sudah ada. Ini seperti frog base. Oke, Maaf, bisa diulang Kak William? Tadi di layar saya sempat freeze. oke. Kita swivel fold supaya sisi yang titik yang sudut yang di kiri ini bisa menuju ke dalam yang tengah. Oke, semua bekas lipatannya sudah ada. Ya, seperti fish base ya ini ya. Kemudian kita lipat 2 lapis menuju ke kanan. Dan ulangi hal yang sama di sisi yang ini. Mulai dengan belly fold. Buka kembali. Kemudian swivel fold ke dalam. Oke, kalau sudah lipat 1 lapis menuju kiri, jadi sekarang modelnya benar-benar simetris. Kemudian lipat titik yang paling bawah ini menuju ke titik yang paling atas yang ada di dalam, di belly fold. Selanjutnya kita akan membuat angle bisector lagi di bawah. Jadi sisi yang miring ini kita lipat menuju ke garis vertikal. Tapi hanya 1 lapis ya.
Ini mungkin bisa saya ubah posisi kameranya supaya lebih besar. Oke, lalu buka kembali. Dan sekarang kita akan melakukan spread squash. Jadi kalau satu sisi yang ada di kanan ini kita ayunkan ke tengah, kita akan melihat ada lubang ya, ada kantong yang terbentuk di atas ini. Lalu ada titik tertinggi di sini. Nah, ini akan kita squash, kita ratakan dia menurut bekas lipatan yang tadi barusan kita buat. Jadi ini istilah kerennya spread squash. Kita ratakan. Oke, semuanya bisa. Kita lanjut dengan ayunkan satu lapis menuju kiri, menuju kanan. Ulangi di sebelah kiri. Kita mulai dengan angle bisector di bawah. Buka kembali. Spread squash. Kemudian kita lipat valley fold satu lapis menuju kiri supaya modelnya simetris. Selanjutnya kita lipat flap yang ada di atas menuju ke titik paling bawah ini. Ya, pastikan bentuk dasarnya ini masih persegi. Jangan kelebihan sampai bawah seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat mountain fold berdasarkan garis simetris ini. Jadi kita mountain fold supaya seluruh modelnya ini kembali rata di meja, kembali gepeng. Kalau kalian intip bagian bawahnya sini, perhatikan di sini ada dua bekas valley fold. Sebentar saya garis dulu. Ya, ada bekas valley fold ya di bawah sini. Jadi sekarang kita akan lakukan inside reverse fold mengikuti dua bekas lipatan yang sudah ada. Inside reverse fold. Ya. Inside reverse fold. Pastikan sisi yang putih dan berwarna ini mereka sama rata. Iya.
Oke, sekarang kita putar kertasnya supaya bagian yang panjang ini mendatar. Ini akan jadi bagian cangkangnya. Kita mulai dengan melipat titik yang paling kanan ini menuju ke titik puncak. Jadi kita valley fold seperti ini. Sebentar, saya ubah posisi kamera dulu supaya lebih dekat. Oke, buka kembali. Oops, enggak, salah. Kembalikan ke bentuk terlipat. Lalu lipat titik yang lancip ini menuju ke titik yang ada di bawah kanan. Di sini baru kita buka kembali. Sekarang kita valley fold berdasarkan lipatan yang barusan kita buat. Kita lipat dari titik itu menuju ke pojok yang ada di bawah kanan. Jadi bentuknya miring seperti ini. Kita lipat seperti ini. Sekarang kita punya segitiga sama kaki yang lancip dan pendek. Nah, ini kita akan putar dia ke atas menggunakan titik yang paling kanan ini sebagai poros. Jadi kalian bisa pegang puncak segitiganya ini. Lalu kita putar supaya dia itu sama rata dengan titik paling tinggi. Lalu di sini kita ratakan di alasnya. Oke, saya ulangi. Jadi tadinya seperti ini. Kita ambil titik paling atasnya, segitiga yang landai ini, putar, lalu ratakan. Yap. Langkah selanjutnya, kita buat valley fold. Jadi kita perhatikan sisi miring segitiga yang ada di atas ini. Kita valley fold dia supaya dia mengikuti, supaya dia segaris dengan garis miring yang ada di bawah. Segitiga siku-siku, garis miring segitiga siku-siku yang ada di bawah. Oke. Jadi garis yang segitiga atas ini kita lipat menuju ke garis miring yang bawah ini. Kita akan ulangi ini beberapa kali. Jadi sekarang kita lipat garis miring yang segitiga ini menuju ke garis miring
segitiga yang ada di bawahnya. Kalau kertas teman-teman sudah terlalu kecil, boleh berhenti di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau masih cukup besar, kita bisa lanjut terus. Jadi kalau kita bisa lanjut sekali lagi ya. Jadi kita lipat garis miring segitiga yang kecil ini supaya dia menyambung dengan garis miring segitiga siku-siku yang di bawah. Jadi secara keseluruhan dia kelihatannya seperti ini. Seperti spiral. Yap. Oke, semuanya pada bisa. Jadi kita lanjut. Sekarang kita akan buka kembali seluruhnya supaya dia kembali ke bentuk yang segitiga landai tadi. Balik kertasnya, balik modelnya. Nah, sekarang kita akan ulangi yang tadi, tapi kali ini kita sangkutkan di belakang. Jadi dia seperti terkunci. Ya. Semua lipatan yang valley fold tadi menjadi mountain fold, kita ulangi di sisi yang ini. Dia akan terkunci di belakang. Iya, betul. Oke, selanjutnya balik kembali modelnya. Lalu perhatikan sudut tumpul yang ada di bawah ini. Kita akan valley fold supaya terbentuk sebuah angle bisector dari dua itu. Jadi valley fold. Hasilnya itu bagian bawah cangkang ini akan segaris dengan lapisan. Sekarang kita memasuki langkah yang paling sulit di model ini. Jadi, kalau kalian perhatikan, kalau kita buat sisi yang berwarna ini mendatar, lalu kita bayangkan dia garis yang ini tuh kita teruskan sampai ujung kanan. Kalian ingat titik yang ada di sini, jadi dibayangkan aja cukup. Kita akan buat inside reverse fold yang bermula dari titik itu sampai ke titik bawah kiri dari lapisan paling atas. Jadi kita buat inside reverse fold yang menyambung dua titik itu. Bentuknya itu seperti ini. Kalian bisa perhatikan dulu, nanti akan saya ulangi lagi. Jadi kita buka sedikit. Lalu kita inside reverse fold. Bagian kanan ini akan lebih tebal dari bagian kiri. Buat dulu lipatannya, buat mountain fold-nya. Lalu ikuti di sebelah kiri. Lalu kita tutup lagi modelnya. Oke, saya ulangi.
Jadi kita inside reverse fold menggunakan titik yang berdasarkan imajinasi kita menuju titik paling bawah kiri dari lapisan paling atas. Bisa diulang? Baik. Jadi kita bayangkan sebuah garis. Sebentar, saya ambil penggaris dulu. Jadi bayangkan ada sebuah garis yang bermula dari titik paling kiri, mengikuti sisi yang ada di kiri ini, sampai di sebelah kanan. Kalian ingat-ingat titik itu, dibayangkan saja. Lalu buat inside reverse fold yang bermula dari titik imajiner itu, menuju ke titik bawah kiri dari lapisan yang paling atas ini. Jadi caranya itu kita perlu membuka modelnya sedikit ya. Lalu awali dengan membentuk mountain fold dari dua titik yang saya sebutkan tadi. Dan sebelah kanannya ini bisa mengikuti. Lalu tutup kembali. Jadi gunanya langkah ini adalah untuk mengunci supaya cangkangnya ini tidak menganga kembali. Kalau kita tidak membuat itu, dia akan mudah terbuka ya. Iya. Oke, kita tunggu dulu untuk yang masih melipat. Permisi. Ya. Apakah seperti ini? Coba. Ya. Coba. Ininya dulu. Nah, ini spiralnya ini dilipat di bagian mana? Coba biar saya lihat. Oke, saya kembali ke posisi itu dulu ya. Jadi spiralnya itu terlihat kalau sisi yang lancipnya ini ada di kanan kita. Ya. Punya Kevin sudah disangkutkan spiralnya? Oh, belum nih. Ah, iya itu dia belum nyangkut. Ya. Ini coba gimana cara menyangkutnya? Kalau belum disangkutkan berarti tadi bentuknya seperti ini. Ini masih kalau bagian lancipnya di sebelah kiri ya. Spiralnya masih terbuka kan, masih longgar. Jadi kita balik dulu kertasnya. Ups, sebentar. Sebelum itu buka dulu seluruh lipatan kecil-kecil di spiral ini supaya dia kembali ke segitiga yang lebar dan pendek ini. Ya, balik kertasnya. Kemudian kita mulai dengan lipatan yang paling bawah di bagian spiral tadi. Tadinya valley fold, sekarang menjadi mountain fold. Kita sangkutkan di
bagian belakangnya. Ya, betul. Oh, sebentar. Coba tunjukin lagi. Iya, betul. Kemudian tadi ada tadi ada valley fault yang sekarang jadi mountain fault yang lebih kecil lagi di bawahnya. Kita lipat menggunakan itu. Lalu sekali lagi, yang paling kecil ini kita lipat ke atas. Soalnya itu tadi lipatannya kecil, jadi saya kurang kelihatan. Iya, memang ini cukup sulit. Sudah? Kalau sudah, nah betul. Balik modelnya. Lalu perhatikan titik di sudut tumpul yang ini. Kita buat angle bisector. Dua itu. Iya, betul. Nah, sekarang bayangkan ada garis mendatar yang bermula dari titik paling kiri ini, lurus mengikuti bagian atas, sampai berakhir di sini, di bagian cangkangnya. Kita coba kira-kira aja. Lalu, itu titik pertama. Titik kedua, itu adalah titik paling bawah kiri dari sisi yang paling atas ini ya, dari lapisan paling atas. Kita akan inside reverse fold. Jadi kita buka sedikit modelnya. Kemudian bentuk mountain fold yang menyambungkan dua titik tadi. Sebelah kiri ini akan lebih tebal. Dan sebelah kanannya mengikuti saja. Iya, betul. Iya. Nah, kalau benar, spiral di cangkang ini akan terkunci, dia tidak terbuka-buka lagi. Oke, lanjut. Jadi langkah selanjutnya, kita lakukan swivel fold. Jadi kita perhatikan lapisan roll corner ini. Kita swivel fold dia berdasarkan menggunakan bekas lipatan yang sudah ada. Jadi kita ayunkan dia ke atas. Oke. Swivel fold. Kemudian kita sangkutkan dia. Jadi kita membentuk sebuah flap kecil ini, kita sangkutkan di bawah cangkang. Balik modelnya, lakukan hal yang sama. Swivel fold. Sangkutkan di bawah cangkang. Iya, betul.
Oke, kalau sudah, kita lihat bagian yang lancip ini. Di sini tuh ada 3 flap ya. Kita ambil yang tengah. Why? Kita ambil yang tengah ini. Kita valley Sorry, fold. but I want to leave. Oke, sebenarnya ini sudah selesai ya sebenarnya. Tinggal valley fold bagian antenanya lalu selesai. Oke, jadi saya kembalikan ke bentuk yang terakhir. Jadi kalian cari bagian yang ada di tengah. Lalu ini kita valley fold ke bawah, atau istilah lebih akuratnya inside reverse fold. Lalu balik kertasnya supaya kita kembali melihat bagian yang ada spiral. Lalu di bagian yang ada 2 flap ini, kita kira-kira saja di bagian tengahnya ya, bagian tengah ini, kita valley fold ya. Ini akan membentuk matanya. Dan melakukan hal yang sama untuk bagian belakang. Dan selesailah siput ini. Ini saya udah buat banyak. Oke, selamat yang berhasil menyelesaikan. Lucu, imut-imut. Coba Iya. kita lihat yuk, teman-teman, gimana hasilnya. Wah, Reinhard pakai kertas yang tadi ya, yang buatan Mami ya? Ya. Iya, jadi warnanya cocok banget. Halo Rebecca, wah, blue and red Bagus. nail, Nice. cute. Punya saya. Punya saya. Oh, iya. Nah, ya Kelvin itu kertas apa? Warna-warninya agak jarang dilihat. Itu kertasnya ini yang bagian putihnya itu saya itu pakai cetak. Saya cetaknya pakai daun. Daunnya Oh, saya Wow. cetnya. Nah, terus ini itu emang sengaja saya pakai saya warnain sendiri. oh alah, Wow. kamu bikin sendiri gitulah ya kertas motif kertasnya. Oh, good idea, Jadi rajin yang banget. bagian putihnya ini saya pakai daun. Iya, Dicetak pakai iya. daun. Kreatif. Iya. Oke, kita foto dulu yuk. Kak William mungkin bisa menunjukkan Oke. wajah. Sebentar nih saya stop dulu ya.